Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat apa saja waktunya, kapanpun saudara-saudara tersambung, terakses, terkoneksi dengan channel GKJ Wolo. Berkat Tuhan senantiasa melingkupi, melimpah, mengenangi saudara-saudara semua. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mensupport channel GKJ Wolo, baik doa, dana, perlengkapan, dan subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga terima kasih yang sudah membagikannya kepada handai tolan dan kerabat. Saudara-saudara semua, di video kali ini saya bergaya memegang gitar meskipun saya tidak bisa memainkan gitar, ya gaya saja. Tapi pesan saya kepada siapapun yang tersambung, terakses, terkoneksi dengan channel ini, janganlah melakukan sesuatu yang bukan menjadi passion saudara-saudara. Saudara, juga saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari keluarga yang anaknya baru saja menjadi bagian dari dibukanya sebuah klinik di video ini. Ini nanti akan muncul di layar, sebuah klinik di Jakarta. Jadi saudara-saudara yang dari Jakarta boleh nanti melihat atau memanfaatkan untuk kebaikan kesehatan tubuh saudara. Ini klinik yang tadi orang tuanya yang anaknya di situ datang ke pastoring, tapi kebetulan saya sedang tidak ada di pastoring. Terima kasih Pak Adi yang salah satu anaknya hari ini atau grand opening untuk sebuah klinik yang tadi saya katakan di video. Nah saudara-saudara, di video kali ini saya hendak mengajak saudara-saudara untuk membekali, kalau yang terakses malam untuk tidur, yang terakses pagi untuk sanggup berkarya, kalau yang siang untuk refleksi, yang sore untuk tambahan cakrawala pemikiran. Saya hendak men-share tentang doa. Jadi temanya tentang doa, belajar berdoa seperti Salomo. Belajar berdoa seperti Salomo itu terekam atau tercatat di Alkitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Silahkan saudara-saudara baca, terekam di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dan kalau saudara nanti melihat di layar ada tulisan tentang nama, sebuah nomor kode atau nomor rekening, itu sengaja saya munculkan bagi siapapun yang ingin ikut terlibat dalam karya atau proyek channel GKJ Wolo, untuk sapaan sabda, untuk pengajaran, untuk refleksi, untuk bahan-bahan katekisasi. Dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih, berkat Tuhan terus melimpah pada saudara-saudara. Kembali saya lanjutkan tentang doa, belajar berdoa seperti Salomo. Saudara-saudara, hampir semua agama mengenal doa dan juga mempraktekkan apa yang dinamakan berdoa atau doa, meskipun belum tentu semuanya mengerti dengan benar. Apa sih doa? Apa sih berdoa? Kapan harus berdoa? Jenis doanya apa saja? Jadi seringkali orang hanya sebatas atau sangat dangkal sekali memahami doa. Yang penting pejamkan mata, mengungkapkan beberapa formulasi kalimat, lalu kemudian amin, tanpa ada rasa. Bahkan yang paling memprihatinkan menurut saya adalah doanya template, seperti mengcopy paste, sehingga tidak sadar sedang berdoa di mana, saat apa, dengan siapa, kapan.
Nah, yang kedua yang lebih mengerikan lagi adalah doa sekarang sudah semakin kerdil maknanya. Doa seperti sebuah proposal, meminta, dan meminta. Doa sudah menjadi mekanisme permintaan manusia sebagai ciptaan kepada Sang Ilahi yang menciptakan. Dan doa seolah-olah sekedar proposal permohonan. Tapi apakah ini salah? Saya selalu mengatakan saya tidak akan pernah berbicara tentang salah dan benar atau baik dan buruk, karena itu tergantung sudut pandang. Karena tidak mungkin ada yang benar tanpa ada yang salah, tidak mungkin ada yang baik tanpa ada yang buruk. Keduanya adalah pasangan paling serasi. Saya lanjutkan. Juga doa menjadi seperti perhelatan politik. Lu kok bisa? Ini ketika orang memahami doa syafaat seolah-olah dengan pemahaman yang sangat sederhana. Doa syafaat, semakin banyak yang mendoakan seolah-olah semakin mempercepat terkabulkannya apa yang menjadi kerinduannya. Saya sering berkata dengan bahasa Seloroh, lah emang Tuhan takut dikeroyok. Karena apa? Pemahamannya bahwa doa semakin banyak yang doa semakin cepat dikabulkan, seolah-olah semakin banyak yang royok semakin takut Tuhan, lalu buru-buru mengabulkan. Sekali lagi, apakah ini salah atau benar? Ini bukan soal salah dan benar, tetapi kita harus sadar bahwa doa syafaat itu adalah doa keberpihakan atau kepedulian terhadap sesama ciptaan. Melompat ke catatan perjanjian baru, doa syafaat adalah ketika sama-sama menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa kami. Jadi doa syafaat itu bukan sekedar bareng-bareng mendoakan yang sakit, meroyok Tuhan, bukan sekedar itu. Tapi bahkan ketika kita doa sendiri, lalu kemudian memanggil atau menyapa Sang Ilahi dengan sebutan Bapa Tuhan, maka doa kita sama atau kita sedang mendoakan siapapun yang memanggil Sang Ilahi dengan sebutan Bapa. Nah, kembali ke topik tentang doa, belajar dari doa Salomo. Di 1 Raja 3 diceritakan bahwa Salomo muda baru saja menjadi menantu Firaun dan memboyong istrinya ke istananya. Dia masih sangat muda untuk melanjutkan karya bapaknya Daud. Salomo menyadari bahwa tugas di depan, tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai pengganti ayahnya berat. Sangat berat. Harus memimpin ribuan, mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang dengan berbagai macam karakter, dengan kesadaran bahwa hidup di padang gurun tandus dengan alam yang sangat keras pasti akan keras. Salomo yang dinarasikan di Alkitab tidak meminta kekayaan, tidak meminta tambahan istri, tidak pernah sakit, tetapi ini yang menarik. Daftar doa Salomo atau daftar permohonan Salomo dalam dialog doanya dengan Tuhan sederhana. Berangkat dari kesadaran, saya bahasakan gini, Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Siapakah aku ini yang masih sangat muda? Kupilih untuk melanjutkan tugas ayahku, Maharaja Israel. Maka berikanlah kiranya. Atau gini, aku tidak minta kekayaan atau bla 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 bla. Aku minta kebijaksanaan, hikmat, wisdom, kawicaksanaan. Karena Salomo sadar itulah yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa yang besar.
Salomo tidak minta kekayaan karena itu bukan pokok kebutuhan, hanya aksesoris, bukan spare. Salomo menyadari bahwa yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan, hikmat, wisdom. Karena apa? Konflik tidak selesai dengan materi. Saya agak nyinggung sedikit juga ke ranah politik. Kalau sampai ke Kang Deddy Mulyadi, nggak gitu caranya kan. Masa konflik dibayar 100 juta, nggak selesai. Itu bukan kebijaksanaan. Tetapi pakailah naluri institusi batinnya kan. Saya mendukung, tetapi untuk konteks ini gegabah. Nah, belajar dari Salomo tidak minta kekayaan semakin luar biasa karena apa? Kebijaksanaan tidak bisa dibeli dengan apa. Dan dalam narasi 1 Raja 3, Tuhan mengatakan, karena engkau meminta seperti itu, maka aku akan mengampuni. Nah, saudara-saudara, dari cerita yang saya narasikan di awal tentang doa yang sekarang sudah menjadi kayak seperti pantas-pantasnya, tanpa rasa, tanpa penghayatan. Lalu kita belajar dari Raja Salomo ketika berdialog dengan Tuhan, nggak meminta apa-apa selain kebijaksanaan. Lalu saya spill tadi tentang KDM dan juga banyak pemimpin Indonesia yang lain. Maka mari sekarang kita bercermin, apakah selama ini doa-doa kita hanya untuk kepuasan kita, doa-doa kita hanya untuk popularitas kita, untuk kenyamanan kita, dan itu adalah kesalahan. Oleh karena itu, siapapun, dimanapun saudara berada, mari kita kembali ke dalam diri kita. Jangan-jangan doaku hanya sekedar untuk diriku. Jangan-jangan aku gak pernah peduli dengan tanggung jawab yang Tuhan anugerah. Ingat, ini bukan soal salah dan benar, tapi sebuah kesadaran bahwa ternyata doa-doa kita selama ini hanya untuk kepuasan, keinginan kita. Dan malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, sore hari ini, melalui sabda cerita tentang doa Salomo, harusnya kita bersabar. Mari kita minta sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk kebaikan bersama. Saya pikir demikian dari saya. Biarlah sapaan ini memberkati saudara-saudara. Kalau yang nggak setuju ya silahkan, yang setuju ya silahkan. Semuanya baik bagi saya, baik bagi channel ini. Sampai jumpa. Oh iya, sebelum berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang terpajang di layar adalah bagian dari cara saya menghidupi channel ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.